warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Saya Hani Rofiko dari Rayon Dakwah kelas Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi paradigma PMII dalam tataran gerakan mahasiswa. Untuk pertama kali, saya akan membahas mengenai paradigma itu sendiri. Paradigma adalah cara pandang yang mendasar dari seorang ilmuwan. Nah, paradigma PMII itu sendiri meliputi satu, paradigma arus balik masyarakat pinggiran, seperti pada masa Orde Baru sikap perlawanan PMII terhadap negara yang hegemonik. Kedua, paradigma kritis transformatif, seperti tegas terbuka mengambil tempat mendukung demokrasi dan reformasi secara konsisten. Tiga, paradigma menggiring arus yang berbasis dengan realitas yang ada. Membangun paradigma gerakan itu sendiri harus mampu menjadikan sejarah sebagai bahan penyusun yang dipadukan dengan kenyataan hari ini. Nah, kebutuhan paradigma gerakan PMII meliputi satu, strategi gerakan sosial, meliputi ideologi, falsafah gerak, dan posisi ketika menjadi penggerak dalam gerakan PMII tersebut. Nah, dua, ditunjang dari kualitas kader. Nah, kualitas kader sendiri harus bisa mengerahkan massa sebagai pelopor dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, tahapan ideologisasi. Nah, tahapan ideologisasi ini seperti contohnya kultural, ikatan emosional, solidaritas, paradigma, nilai, dan ideologi. Keempat, kemampuan analisis kader. Nah, sebagai kader PMII sendiri harus dapat mendeskripsikan polemik yang ada, menganalisis polemik yang ada, dan kritis terhadap polemik yang ada. Kemudian 5. Model transformasi sosial. Nah, model transformasi sosial ini meliputi seperti massa ke individu, struktur ke kultur, elitisme ke populisme, dan negara ke rakyat. Nah, begitu. Negara ke rakyat atau masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, pilihan segmentasi gerak. Nah, di sini ada intraparlementer atau ekstraparlementer. Paradigma sendiri atau dikenal dengan mode of thought adalah seperangkat prinsip nilai dan teori gerakan untuk membawa dan menafsirkan sejarah. Nah, paradigma ini sendiri akan memberi perspektif atau pandangan dalam membawa realitas yang kompleks. Kemudian, dalam peranan paradigma gerakan PMII, kritis transformatif, salah satu dari yang saya sebutkan tadi, itu dituntut peka dan mampu membawa realitas sosial secara objektif atau kritis, sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial transformatif. Artinya merubah tatanan pemerintah yang sebelumnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan akhirnya kita sebagai kader PMII membantu masyarakat agar sejalan dengan keinginan kita bersama. Kemudian dengan teori sosial mengenai paradigma PMII sendiri itu, karakternya ini melibatkan isu-isu yang menyangkut falsafat untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakikat aktivitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Empiris itu artinya pengalaman, begitu. Nah, kemudian perubahan sosial yang dibawa oleh gerakan PMII melalui paradigma tersebut, memberikan bukti terjadinya dinamika di dalam gerakan masyarakat tersebut. Tanpa perubahan sosial masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mati atau stagnan, tetap diam di tempat, begitu. Kalau kita sebagai kader harus membawa
PMII harus menjadi lebih bergerak, lebih aktif, dan lebih bisa membantu masyarakat begitu. Kemudian ruang lingkup dari masalah sosial untuk membangun paradigma sendiri itu seperti kemiskinan, pelecehan terhadap seks dan lain sebagainya, pengangguran, dan kriminalitas. Nah, mengenai untuk dapat menjadi kader yang aktif yang baik itu harus mampu membuat analisis sosial yang bagus. Nah, analisis sosial ini menganalisis masalah yang ada secara objektif. Jadi, sebagai kader PMII juga harus objektif dalam menanggapi polemik yang ada gitu. Kemudian mengenai peran PMII sendiri menjadi platform pergerakan. 2, PMI juga mengkaji dengan masalah polemik yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.